panjang jadi nutup ini. Nah ini kejadian amiotomi gitu orang. Ini kan ciptaan dulu ya. Biasa nutup itu pasang. Inilah posisi bayi di dalam rahim terus kita. Ini hasilnya. Sudah ada bayangan posisinya mendekati tanggal 2. Seandainya bayinya tengadah, hasil periksa darahnya lain yang menunjukkan itu luka atau UUD apa? Betul sukurannya ada luka. Karena UUD bedanya apa enggak? Ini penting banget kalau kita nanti jangan sampai merujuknya terlambat. Terus dipimpin mau ternyata UUB bayi ini melumah dan gagah, tidak bakal lahir dari asing. Kemudian salah ketika PD jalan percaya banget itu UUK, ternyata UUB, akhirnya bayinya meninggal. Terlambat mengambil keputusan untuk merujuk karena salah diagnosis. Bedanya UUK usia apa? Bunuh-bunuh besar. Sutra yang mana Mbak? 100. Sutra garis ini. Kita tuh semua punya garis ini. Ini es gede ya selain kan. Nah, ini UUK Mbak? Yang mana UUK? Ubun kecil ya? Mana? Ini ubun besar. Bedanya apa Mbak? Ya usah kecil. Di sini bedanya apa? Kepala ini bedanya apa? Apa Mbak? Ada segi apa di situ? Segitiga sama. Tiga apa B? Maka kenapa Allah bisa menciptakan kok yang begitu? Bagian terkecil dari kepala janin adalah ubun kecil yang bisa melewati jalan lahir. UUB itu segi 4. Makanya kalau ada anak yang lainnya masih lupa, kemudian ada yang melihat nah kalau ibu tidak saya masuk angin bisa dipokok kayak ibu itu ditutup biar anak ini tidak akan masalah. UUB kalau dia UUB depan dia pasti akan terus terabanya. Maka ketika PD pertama periksa darah pertama itu betul-betul dihormati ada tuh mbak pasien yang dokter spesialis porsi langsung suaminya sendiri dokternya bisa sulit banget memakai biar ini tak bisa sulit memang harus ketemu betul berarti ini sedikitnya apa sebentar untuk menentukan diagnosa kita apa kita lanjut nolong atau akan kita rujuk. UUK bagian terkecil janin adalah UUK yang bisa lewat jalan lahir. Itu pun masih nyanyang, masih nawar. Kalau UUK ini jam berapa Mbak? Sangat persis 12. Inilah yang namanya normal. Kalau gini bisa 11 bisa 1. Apalagi sampai sana tidak bakalan lahir spontan meski atau vakum. Kok disetel nyalakan kok ayo ngeden dan itu kan Loro banget gue soalnya tambah umbu. maka kenapa iya mungkin mana tidak desi kita kenapa terlalu dan dia pakai jam 11 kok beneran ya paham bener ya posisi kita bayinya yang bermadaran yang menurut terus paham bener ya masuk akal. Kasusnya persalinan normal. Ada tanda gejala kala dua. Kurang teknis kerja. Ini ngeden ya. Rasanya tidak sakit banget bukan beneran. Oh iya, nah, nafas panjang dulu juga dari hidung yuk. Semua nafas panjang dari hidung.
yang mulut. Kalau merasa nggak nyaman beli pakai masker, kalau nyaman nggak apa-apa. Tapi walaupun bau tetap baunya bunga surga ya, karena puasa ya. Amin. Saya juga sambil menenangkan hati. Orang yang susah, orang yang deg-degan, yang panik kan penetrakannya dengan yang ujian. Kenapa tambah sih lah sebelum dipanggil ujian? Masih pakai berapa ya? Bukan ya. Jangan terlalu. Maksudnya yang itu tak coba saya lihat. Tekuk kakinya. Tekuk berarti ini nampak. Maka kita kalau bilang tekuk nggak kaki, tekuk bukan. Tekuk bagiannya bukan. Surungan menerang. Maaf ya Mbak ya, pokoknya bersahaya. Pokoknya bersahaya. Nah, tapi ada menerang. Menerang kan jadi durang. Tekanan pada anus. Anusnya agak dikit pelipin ya. Kurva membuka. Iya. Mengoles upah berarti kepalanya nampak. Tanda pasti arah dia. Kami dari gejala tanda lagi. Ini menonjol kurva membuka. Iya enggak, sepertinya kok sudah mau menonjol ya. Tapi jangan terlalu dulu. Apa saya bilang akan betul. Sudah pembukaannya. Kalau mana pembukaan pada terus ini enggak sakit tapi enggak kuat. Siap diri. Pakai celana. Di dalam APN enggak boleh enggak saya cuma ngomong. Harus begini. Makanya sulit enggak? Besok sudah ditunggu. Kalau desainnya sudah disiapkan yang gampang kan Mbak? Warna hari rokok karena laku ya. Saya pakai dulu karena akan cuci tangan. Maksudnya nanti kalau kita cuci tangan, celana jebol, kita basah dulu dari kita sama celana. Pas ada hujan kita ganti, kita nggak ganti masuk angin. Yang nggak saya pakai kacamata gogel Mbak ya, ketoknya malah kesumuk. Cuci tangan, semua bidan ataupun tenaga kesehatan yang nolong persalinan ketika akan cuci tangan semua perhiasan dilepas, cincin jam tangan dilepas, cuci tangan dilepas, kayaknya tidak takut lagi ya ya. Ini dikatakan namanya alat-alat yang akan kita pakai itu diletakkan apa Mbak namanya? Saraf. Jangan itu dulu mungkin nggak lagi ya. Besok dulu, dengan aja tuh. Tapi waktu ini sampai sekarang pas umur 70 kena HMP. Saya periksa dulu ya Bu ya, nggak apa-apa sih. Ini saraf. Kalau dari sini nggak usah pakai saraf koresan ya. Karena sudah di sini aja. Sekarang masih siang ya. Yang nggak ada di situ. Nanti punya apa Mbak Sini biasanya? Dulu deh Mbak Sini 1, 4, 2 pasang 2 pasang. Perhatikan jangan sampai on ya Mbak. Jangan sampai tergantung ukuran tangan kita ya Mbak ya. Menentukan tangannya dari kalau seperti ini bisa tergantung dengan korentang. Korentang jangan lupa juga dimasukkan dalam steril ya. Yang PI sudah belum Mbak pelajaran PI? Masih klorin 0,5? Bisa cara buatnya? Sekarang sudah beralih ke enzim
Caranya itu enzimatik sebagian klorin yang lebih terstandarisasi itu muncul ketika ada COVID. Tapi mana padahal kesana sekarang BPJS ya Pak? Sini ya. Siap alat siap dihubungi kan? Oksigen mana ini? Vitamin untuk nyonya A tapi tidak kadaluarsa sudah tadi semua alat itu dari bukan kadaluarsa. Ujung ampulnya masuk saya buka ini masuk ke sampah katakan ya hati-hati mengambil sarung tangan karena ada sepet. Proses langkah-langkah sistematis seperti ini. Ada durang teknis berusaha diberitahu napas panjang siap alat buka kartu set masukkan sepet harus perhatikan jangan sampai nyambel tersentuh patahkan ampul oksi masukkan sendok kertas yang dibuang semua pakai sarung tangan satu akan menyedot oksi karena ada sepet jangan sampai buang hand lepas taruh hati-hati jangan sampai mulai dapat sama masukkan di ampul oksitosin setelah masuk diangkat sedot oksi sampai habis berapa isinya berapa cc? 1 cc ya 1 cc betul-betul pas ya tapi hilangkan udaranya kalau udaranya masuk ke dalam itu ini nanti bisa paru-paru ini ya jantung buang hand pastikan bunyi klik jangan letakkan di sini karena nanti ini akan dipakai di kala ketiga walaupun nanti kala berikutnya memakainya tapi ketika di kala 2 APS ini sudah lengkap tidak bisa ditawar lagi jangan nanti baru ketika mau nyuntik placenta sebelum placenta lahir suntik baru nyari balik setelah itu kita akan memeriksa klien kita dekatkan bingung tempat tidurnya kan panjang ya kan berarti sampai sini jangan kena-kena nanti mengganggu tangan kita aja Udah terlanjur. sebelah ini kena tangan kita Udah terlanjur. untuk orang lagi terus saya periksa darah dulu ya Bu ya pakai sarung tangan satunya dengan jalan penjeminan memasukkan itu karena sudah terjadi tangan kita kemudian kita Atasnya aja. Atasnya sekali aja. jangan gitu ya jangan gitu. Ambil kapas ini sudah dibasahi dengan TTT. air TTT. caranya buat gimana Mbak TTT termos terang buatnya gimana direbus ya. Menjadi TTT desinfektan tingkat tinggi berapa lama ngerebusnya 15 menit dihitung dari mendidih sampai menggunakan air yang air soda 16 tadi diadaptir suhu limpah dibasahin air TTT kita ambil mau berapa secukupnya tidak-tidaknya 5 kenapa 5
satu, dua, tiga. Satu-satu ambilnya ya, nanti dirok itu nanti di situ jatuh nggak? Diperes nggak? Tak bersihkan dulu ya Mbak ya. 5 ya. Sabia Mayora. Mayora itu luar ya? Iya. Kanan atau kiri? Kiri, yang dari yang jauh. Kita buka Sabia Minora. Sampai anus agak di yang gini ya supaya kapan ketika ibu beneran itu orang efek sedikit takut bersih tangan kita sangat tenang harus ganti sarung tangan masih buka terus ganti singkat tidak ada panjangnya mana sarung kiranya apa panjangnya jari tengah biar masuk dulu kenapa banyak tekan ke bawah menekan ini supaya nggak terasa sakit disambung dengan Jari telunjuk. tangan kita pindah ke Pundus. pundus itu sini apa sini Situ. dan yang di sini ada bokongnya dari sini jadi itu ini kosong tapi ketika kita PJ membersihkan vulva perineum kita melihat vulva kita pertama bersih ya vulva dibuka tangan kiri melihat minora akan ada tidak letranya dibuka vulva uretra tenang pertama yang catatan PJ harus itu FU tenang vulva uretra tenang apa artinya tenang? Tidak ada pertengkaran di situ. Tenang. Tenang. Uretra tidak kemerahan. Kalau kemerahan aja. Nggak sakit ya? Dia berusaha kemarin anyang-anyangan tentunya sakit berarti merah. Salah satu pintu masuk mikroorganisme terbuka. Lebih hati-hati. Vulva tadi tenang. Nggak ada kondiloma, sikatif, vaskater, kayak ada jagung, ini banyak sikilis apa lagi? Gitu, sekarang udah jarang ya. Makanya vulva tenang pindah ke pundus uteri. Masuk pelan-pelan, kok timbul kontraksi, diem tangan berhenti. Kalau kontraksi baik palpasi maupun periksa dalam hentikan tangan kita, menyakitkan. Kita masuk. Itu masuk di dalam kita buka. Kita buka. Terus ke sana ke sini, kanan kiri. Masuk. Tekan satunya kanan dulu. Dinding vagina licin atau telaga sampai ada parut itu apa ya? Parut ya, atau telaga ada benjolan sebesar kacang atau belik. Kalau ada itu ya sini seperti itu kan. Ya ini sakit kan enggak Bu. Kalau sakit berarti itu ada pembesaran kelenjar dan ini yang sedang proses infeksi. Bahaya bisa pecah. Maka kenapa ke pamor? Lahir-lahir tetap ada ya pembesaran kiri dinding vagina licin. Buka tangannya selebar mungkin. Pembukaan lengkap 10 cm. Satukan tangan ke atas mencari suturan. Pelan-pelan. Buka di depan jam 12. Ini agak geser-geser ya. Masuk nol, berarti agak saya tahan sukunya gimana? Saya masuk
maju dan ibu maju jalannya rasa sedang mungkin ada sambungan dia kan berusaha terus ngantek si lagi nah pasti kan enggak maka ketika di pantograf di bawah ketuban ada emolase 0, 1, 2, 3 itulah yang pimpinan fisika kita taruh di situ terus ya molase enggak ada ya tangannya kita dorong bidang Hodge itu bidang bayangan setengah 11 kok turunnya gimana? jam berapa Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3 ganti bayangan ganti kita jam dikonversikan dengan tadi palpasi penerimaan ya toh di pelajaran palpasi penerimaan nek 0 terima berarti saya di atas panggul di atas sintesis nah kita dorong ya kita dorong serah gelem serah bak tapi kalau ini masih didorong mau buatnya satu masih di atas panggul di atas kamu Hodge mau sudah pembukaan maka masih di PAP kemungkinan disproporsi kepala panggul pecah PAP yang sempit dan menangkap salah kusut ya kadang-kadang oke selangkap kok kepala masih bisa didorong ternyata sudah nggak bisa didorong sudah di bawah sedikit ya kita ke kanan kiri lagi nyari sampai kepala ternyata bagian terkecil yang terkemuka kalau ini ada jari-jari terasa kecil-kecil tapi kalau ini tangan pusat yang terkemuka kita akan melaba dendutnya dendut tangan pusat pulsasi dut panggul keras tengkorak bayi keras ini disebut bayi udah maka pada pulsasi kali setelah itu kita akan mengambil keputusan amnio ini ternyata ini harus dijalankan saya katakan ya tapi masih tetap jalan ya saya tadi keluar masuk pagi karena ingin memvisualisasikan bayangan kita ambil setengah koper ini kan nanti